Malam, Mbak Dian. Halo Bu Yulin, apa kabar Ibu? Oke, baik Alhamdulillah. semuanya. Selamat malam semua Bapak Ibu di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan ya. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan seperti biasa nih, malam hari ini kita akan sharing-sharing atau belajar ya mengenai eh, ilmu apa mengenai kesehatan ya tentunya yang nanti akan dijelaskan oleh dokter kita yaitu dokter Winda yang pastinya Bapak Ibu sudah pasti tahu ya. Nah, untuk topik malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk penderita anemia. Ya, tanpa kita sadari mungkin kita sudah terkena anemia karena ternyata walaupun kalau didengar penyakit ini umum ternyata memiliki efek masalah kesehatan yang cukup lumayan ya. Yang nanti Dokter Indah akan menjelaskan. Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian jika ada yang ingin memberikan kesaksian atau testimoninya, boleh juga nih bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Oke, mungkin kita bisa tes dulu ya untuk pembicara kita malam hari ini, Dokter Winda. Halo. Halo. Halo, oke, baik. eh Baik, Bapak Ibu, selama dokter ini menjelaskan, diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Nanti akan ada kesempatan Bapak Ibu untuk berbicara. Baik, kalau begitu kita langsung mulai aja ya, dokter ya. Oke. Sudah muncul ya. Oke, silakan dokter. Oke. Iya. Selamat malam, selamat pagi untuk teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya malam ini? Mungkin ada yang masih di jalan, atau mungkin ada yang udah sampai di rumah, udah makan malam, udah santai-santai, udah siap nih untuk mendengarkan ya cerita-cerita tentang kesehatan kita pada malam hari ini. Nah, untuk malam ini saya lagi pengen ceritain ini tentang anemia nih. Ya, mungkin pada sering denger sih ya anemia itu apa. Biasanya orang kalau dibilang anemia itu langsung oh iya kurang darah. Benar ya. Selain anemia itu adalah suatu kondisi di mana kita itu mengalami kekurangan sel darah merah. Jadi nggak cuma semata-mata kurang darah aja, tapi darah itu kan sebenarnya macam-macam isinya. Nah, yang kurang yang mana? Yang kurang adalah sel darah merahnya. Dan itu nggak cuma semata-mata kurang sel darah merah aja, tapi kurang sel darah merah yang sehat. Bisa ya jumlahnya cukup, tapi banyak yang nggak sehat sel darah merahnya. Atau memang secara jumlah pun memang kurang. Ya, sehingga di mana kondisi kurangnya ini jadi mempengaruhi fungsinya yang jadi terganggu juga, yaitu apa? Bisa mengakibatkan masalah-masalah bagi tubuh kita. Karena basically tugas dari sel darah merah ini utamanya adalah sebagai pengikat oksigen, nganterin oksigen. Kalau dianya bermasalah, dianya kurang, dia kan transportasi ya. Kalau transportasinya kurang atau nih transportasinya bermasalah, otomatis yang bisa diangkut pun jadi terbatas. Nah, ini akibatnya akan mempengaruhi metabolisme tubuh terganggu dan akhirnya nanti dampaknya bisa macam-macam. Slide. Nah, kenapa kok bisa kurang? Nah, prinsipnya kenapa bisa sampai kurang seperti itu? Bisa karena dari produksinya sendiri yang kurang, ya. Jadi dari banknya sendiri, bank darahnya sendiri, itu kurang dalam memproduksi sel darah merah. Kenapa bisa kurang? Bisa karena biasanya sih paling sering karena kurangnya bahan baku. Bahan bakunya apa? Macam-macam ya, ada zat besi, ada asam folat, vitamin B12 dan ada beberapa enzim yang akan terlibat di sana. Nah, kalau ada yang kurang satu aja, nggak jadi masakannya gitu ya, racikannya nggak jadi sehingga akibatnya ini akan mengakibatkan anemia. Atau bisa aja nih, produksinya sebenarnya cukup, tapi darahnya banyak yang keluar ya. Jadi kehilangan darah secara berlebihan. Ini karena apa? Contohnya bisa karena penyakit kronis
atau mungkin yang kalau kita yang kelihatan banget itu contohnya kayak, muntah darah ya, berak darah. Nah ini kan berlebihan tuh, tidak seharusnya kita kehilangan darah sebanyak itu, tapi kita kehilangan darahnya banyak. Atau contohnya kalau pada wanita, haidnya itu berlebihan perdarahannya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan anemia. Atau ya tadi ya, produksinya sebenarnya cukup, tapi sel darah merah yang diproduksi bermasalah, sehingga lebih cepat umurnya. Harusnya normalnya kan sel darah merah itu 90 hari ya umurnya baru dia hancur. Nah, ini dia lebih cepat hancurnya. Makanya akibatnya jadinya jumlah sel darah merah aktif jadi berkurang. Anemia deh, slide. Nah, untuk kriteria anemia sendiri itu beda-beda ya, tergantung kondisi. Contoh, untuk anak-anak itu dia ada anak-anak dari bayi, terus juga anak kecil sampai remaja itu beda-beda ya. Biasanya dia dikatakan normal itu kalau HB-nya itu di atas 11 sampai 12 gitu. Nah, kalau wanita dan pria dewasa juga berbeda. Nah, nanti kalau pria dewasa biasanya itu dikatakan normal ya kalau seandainya HB-nya di atas 13. Kalau pada wanita nanti dibagi lagi yang hamil dengan tidak hamil. Kalau hamil itu di atas 11 baru normal, kalau yang tidak hamil harus di atas 12. Kalau di bawah itu masuk dalam kategori anemia. Nanti digolongkan lagi nih anemia ringan, sedang, atau berat. Slide. Nah, mungkin kalau kita ngomongin anemia tuh kayaknya sederhana banget ya, anemia kurang darah, that's it gitu. Tapi enggak, sebenarnya anemia ini banyak banget jenisnya. Ya, ada banyak jenis-jenis dari anemia. Yang paling populer itu ada namanya anemia defisiensi zat besi. Nah, ini biasanya anemia yang paling umum nih, ya. Anemia karena kurang nutrisi. Salah satu dari bahan baku si pembentuk sel darah merah tadi, yaitu salah satu yang paling sering kurang adalah zat besi. Makanya biasanya sering disebut dengan anemia defisiensi zat besi. Tapi ada juga anemia tipe lain, yaitu anemia pada masa kehamilan ya, sering banget dialami sama ibu-ibu ya. Karena memang kan nutrisinya itu banyak banget terserap untuk tumbuh kembang si janinnya. Sehingga akibatnya itu bisa si ibunya malah kekurangan nutrisi, sehingga pembentukan darah pun pada si ibu pun jadi kekurangan bahan baku juga. Ini juga bisa mengakibatkan anemia ya. Lalu ada juga tadi yang salah satu juga ya, yang mengakibatkan tuh ada karena hilangnya berlebihan sel darah hilang darah berlebihan. Itu bisa karena anemia akibat perdarahan contohnya tadi kayak muntah darah, berak darah, haidnya berkepanjangan dan banyak, ya itu masuk dalam kategori anemia akibat perdarahan. Atau mungkin nih habis kena tusuk ya, habis berantem kena bacok, bisa juga masuk dalam kategori anemia akibat perdarahan. Atau bisa juga yang anemianya ini tidak terlalu kelihatan secara kasat mata perdarahannya, itu anemia karena penyakit kronis. Seperti contohnya anemia karena gagal ginjal ya, karena sirosis. Nah, gangguan dari penyakit-penyakit kronis tersebut itu juga sama ya, mengganggu produksi dari sel darah merah sehingga mengakibatkan anemia juga. Lalu ada lagi juga yang anemianya karena memang tadi diproduksi tapi yang hasil produksinya itu jelek ya. Ada namanya anemia hemolitik. Nah, anemia hemolitik ini dia anemianya dia sel darah merahnya itu lebih cepat pecah, lebih cepat hancur, makanya dikatakan anemia hemolitik. Lalu ada anemia aplastik. Nah, anemia aplastik ini termasuk dalam kategori keganasan atau kanker, teman-teman ya. Jadi anemia itu ada juga versi kankernya, ya. Jadi kalau kita kadang-kadang nih kanker darah itu nggak cuman leukemia aja, tapi ada namanya anemia aplastik. Ya, lalu ada juga namanya anemia sel sabit. Itu agak-agak mirip kondisi sebenarnya dengan hemolitik. Jadi si sel darah merahnya itu kondisinya yang diproduksi itu yang jelek. Lalu ada satu lagi talasemia. Kalau talasemia ini dia anemianya akibat genetik ya. Jadi biasanya dialami sudah dari kecil. Slide.
Nah, mungkin kita bisa sepele nih, dan anemia itu kan nggak selalu kelihatan ya, gitu. Biasanya kita kalau tahu kita anemia kalau kita melakukan cek darah, tapi kan kita biasanya belum tentu nih rutin melakukan cek darah. Jadi bisa kita rasakan dari tanda-tanda dan gejala yang kita hadapi, yang kita rasakan gitu ya. Seperti tadi basically adalah si sel darah merah perannya itu untuk mengangkut oksigen. Oksigen nanti gunanya adalah akan digunakan untuk metabolisme untuk menghasilkan energi. Kalau oksigen kurang yang dianterin, otomatis metabolisme akan terganggu. Sehingga produksi energi pun juga jadi terganggu juga, terhambat gitu. Jadi kurang cepat produksi energinya, jadi kurang. Nah, makanya nih sering banget memang salah satu tanda dan gejala anemia yang paling khas adalah lemes ya. Lemes, cepat capek, terus juga sakit kepala dan juga pusing. Sama juga karena basically tadi dia untuk mengangkut oksigen, bisa impact-nya juga ke otak ya. Akibatnya kalau otak kita nih, kepala kita itu kekurangan oksigen, gejala paling mudahnya itu kita rasakan adalah sering mengantuk ya. Apalagi kalau baru habis makan ya, habis makan kenyang ngantuk. Wah, hati-hati nih jangan-jangan anemia juga ya. Terus juga bisa juga nih, yang kelihatan adalah kulitnya terlihat pucat atau kekuningan. Dan bisa juga berdampak detak jantung jadi nggak teratur, nafas jadi pendek karena berusaha untuk mengejar suplai oksigen ya, dan bisa juga mengalami nyeri dada dan juga dingin di ujung-ujung tubuh ya, seperti di tangan dan juga di kaki. Slide. Nah, anemia sendiri sebenarnya mungkin memang tidak terlihat, berbahaya ya, kecuali tadi anemia aplastik, ya. Tapi sebenarnya anemia ini, apalagi kan yang paling sering itu kan tadi anemia karena defisiensi zat besi, ya kan. Kecuali kalau yang lain-lain kan sudah jelas anemianya itu akibat dari penyakit utama. Ada penyakit utamanya, terus efek samping yang komplikasinya jadi anemia. Nah, yang paling sering yang berdiri sendiri itu contohnya itu tadi ya, anemia karena kekurangan zat besi. Nah, itu mungkin sederhana ya, hanya, masalah nutrisi aja, tapi itu bisa berimpact banyak loh, kalau umpamanya dibiarkan secara terus-menerus. Karena pertama, dia bisa mengakibatkan komplikasi, yaitu mulai jadi mengganggu aktivitas, karena kita jadi lebih gampang capek. Terus juga tadi kan karena salah satu gejalanya juga jadi, detak jantung nggak teratur, akibatnya bisa mengakibatkan masalah juga pada jantung ya, mengakibatkan aritmia dan juga gagal jantung. Dan lebih beratnya lagi nanti bisa juga sampai mengakibatkan gangguan pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal. Nah, kalau kejadiannya nih pada ibu hamil, itu bisa mengakibatkan komplikasi kehamilan juga ya. Bisa mengakibatkan kelahiran prematur atau si bayinya nanti bisa resiko lahir dengan berat badan rendah karena tadi ya kurang supply jadinya. Kurang supply. Ya, dan kalau itu dialami pada anak-anak, ini juga bisa mengganggu proses dari tumbuh kembangnya. Jadi mungkin ibaratnya nih, seharusnya dia sudah bisa jalan, malah terlambat jalannya, atau seharusnya sudah bisa bicara, terlambat. Atau umpamanya tinggi badannya gitu ya, harusnya udah lebih tinggi, ini jadi kecil. Nah, ini juga bisa menjadi komplikasi-komplikasi dari anemia. Dan otomatis juga jadi lebih rentan terkena infeksi karena imunitasnya jadi lebih rendah. Slide. Nah, gimana cara mencegah? Nah, pada dasarnya kan tadi kan yang paling sering ya, kalau kita dilihat dari anemia yang paling sering ya, basically itu ada kan nutrisi sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk mencegah ya kita berikanlah nutrisi yang cukup untuk bahan-bahan baku dari pembentuk sel darah merah ya. Otomatis kita harus mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, asam folat, vitamin B12, kalau bisa sama vitamin C juga ya. Di sini bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari sebenarnya ya, dari daging, kacang-kacangan, sayur, apalagi sayurnya makin hijau makin tinggi zat besi dan asam folatnya kayak bayam, ya, singkong, ya. Terus juga boleh juga nih teman-teman makan buah-buahan, kan itu banyak vitamin C-nya ya. Jadi itu bisa membantu juga untuk meningkatkan imunitas juga. Slide.
Nah, ini beberapa sumber makanan, karena yang paling umum itu adalah anemia defisiensi zat besi. Jadi ini ada beberapa sumber makanan nih yang diketahui dan direkomendasikan itu tinggi akan zat besi yang bisa teman-teman konsumsi supaya bisa mencegah anemia. Ya, ada hati ayam, daging sapi, bayam, kacang, kan salmon, tempe, tahu, sereal. Tapi ternyata teman-teman, dari antara semua bahan-bahan ini, yang paling direkomendasikan, ternyata dengan jumlah kadar yang sama, itu paling tinggi justru kadar zat besi itu ada pada bubuk kakao ya, sebesar 40,56 mg. Jauh banget bahkan dibandingkan sumber-sumber makanan yang lain. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang anemia atau bahkan ingin mencegah anemia, dengan konsumsi bubuk kakao sebenarnya cukup banget ya untuk suplai zat besi harian. Slide. Nah, makanya ini ada banyak banget penelitian-penelitian akan manfaat kakao untuk anemia. Nah, menurut USDA, itu kalau kita mengkonsumsi 100 gram bubuk kokoa yang kandungannya minimal 60%, itu kita bisa mendapatkan 3,6 mg zat besi. Di mana kalau untuk pria, itu sudah bisa mengcover kebutuhannya sekitar 45%. Kalau pada wanita, itu bisa mengcover kebutuhan harian sekitar 20%. Nah, bahkan ada dilakukan penelitian ya, di mana tikus yang dibuat menjadi anemia dengan diinduksi dengan NaNO2 25 mg per gram berat badannya selama 18 hari sampai dia bikin jadi anemia nih. Habis itu baru dilanjutin lagi dengan diintervensi memberikan minuman kokoa 4,3 mili per hari selama 14 hari. Ternyata hasilnya berpengaruh banget terhadap peningkatan jumlah eritrosit dan juga kadar Hb pada tikus-tikus tersebut. Dan bonusnya lagi, selain tinggi akan zat besi, kokoa juga memiliki kandungan yang tinggi akan flavanol juga, di mana itu sudah terkenal banget ya manfaatnya yang sangat bagus untuk sirkulasi darah. Slide. Apalagi kalau kita ngomongin soal flavanol, ya, dia kan ada bagian dari polifenol. Kalau kita ngomongin polifenol, kita akan ngomongin tentang manfaat utamanya sebagai antioksidan. Nah, cuman di sini ada bonus tersendiri. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa, spesifik pada kokoa, itu ternyata terbukti secara klinis memiliki manfaat yang bagus juga untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi bisa membantu untuk memperlancar atau memperlebar pembuluh darah kita supaya aliran darah kita jadi bisa lebih lancar. Tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga memang agak sedikit tricky ya. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat karena biasanya metode ekstraksi pada kokoa yang konvensional itu justru cenderung merusak kadar flavanol sehingga kita biasanya malah nggak dapat flavanolnya. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Basically adalah untuk membentuk protein ya. Nanti proteinnya ini akan digunakan untuk membangun struktur sel-sel baru. Ya, termasuk salah satunya juga sel darah merah. Ya, biasanya arginine ini bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari juga, dari daging-dagingan, daging ayam, daging merah, daging putih bisa ya. Atau dari produk olahan susu dan juga kacang-kacangan. Slide. Nah, yang jadi unik nih dari arginine ini dibandingkan asam amino lain, arginine itu kalau diperlukan itu bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide itu biasanya diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah kita. Gunanya adalah untuk memperlebar pembuluh darah supaya aliran darah bisa lebih lancar. Namun pada beberapa case nih, kondisi-kondisi kita, yang mungkin faktor usia, gaya hidup, dan segala macam ya, kita sudah punya banyak sekali sel-sel endotelium di pembuluh darah yang rusak. Akibatnya produksi nitric oxide kita kurang, sehingga aliran darah kita nggak lancar karena pembuluh darah kita sempit. Nah, kalau seperti ini kondisinya, arginine bisa diberdayakan ya. Arginine itu akan bisa diubah menjadi nitric oxide supaya bisa tetap membuat pembuluh darah lebih lancar. Sambil nanti sel endotelium akan mengalami recovery atau regenerasi sampai nanti dia bisa kembali memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Slide.
Nah, ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol. Ada original, sweet, dan juga DTM with L-arginine yang diambil preserve ya dari biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alamiah. Slide. Nah, ini ya sudah ada patennya, teman-teman. Makanya beda nih dibandingkan kokoa-kokoa yang biasanya mungkin kita konsumsi di dalam coklat batang atau minuman coklat atau produk-produk coklat lainnya biasanya kita konsumsi selama ini. Produsen kita yaitu Berry Callebaut itu sudah mempatenkan suatu metode ekstraksi di mana metode yang mereka gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, di mana biasanya itu hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Jadi kita bisa tetap mendapatkan nutrisi terbaik dari kokoa tersebut. Jadi nggak cuma enaknya doang. Slide. Lalu tentunya juga sudah studi klinis mas udah banyak banget ya. Kalau kita ngomongin studi klinis sangat banyak, teman-teman bahkan bisa nge-google sendiri juga bisa ya. Nah, salah satunya adalah studi klinis tentang fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga hubungannya dengan cocoa flavanol. Nah, ternyata dari hasil studi klinis ini, itu kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, ternyata bisa membantu juga dalam meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik lagi. Sehingga ini akan membantu banget untuk memastikan pembuluh darah kita tetap elastis, sehingga aliran darah bisa tetap lancar. Slide. Nah, makanya nih kita sudah dapat juga scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Makanya kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu terbukti dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi terbesar dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi kita bisa nih merangkumkan ya, sebenarnya cocoa flavanol itu punya banyak banget manfaatnya ya. Manfaatnya sangat banyak sekali karena memang basically dia bekerjanya itu adalah pada pembuluh darah sehingga seluruh sudut ya, setiap sel di dalam tubuh kita bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi mungkin kalau kita bisa merangkumnya, manfaatnya itu kita bisa mulai dari membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik ya, lebih tepatnya sebenarnya menstabilkan ya, dan juga bisa membantu untuk mengurangi resistensi terhadap insulin, membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu meningkatkan fungsi kardiovaskular, dan karena dia basically adalah antioksidan yang kuat, sehingga bisa membantu kita juga dalam mengurangi resiko kanker, dan bonusnya baik juga untuk kesehatan kulit kita. Slide. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya sih sebenarnya akan sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Beda badan, beda kasus, beda kebutuhan ya. Tapi teman-teman bisa mencoba untuk yang original ataupun sweet itu mulai dari 5 gram setiap harinya. Atau teman-teman boleh juga mengkonsumsi yang DTM, itu mulai dari 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan untuk maintenance-nya 1 saset per hari untuk maintenance. Nah, tapi itu dia ya, ini bisa diubah-ubah, bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kenyangnya tubuh teman-teman ya. Ya teman-teman bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Oke? Jadi kita harus bisa hidup sehat tanpa anemia supaya kita bisa beraktivitas dengan lebih maksimal ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu, ya penjelasannya ya. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, boleh ya saya mau menyampaikan informasi mengenai promo dan juga acara yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Oke, sudah muncul ya di layar laptop ataupun handphone Bapak Ibu semua nih. Nah, Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung chat ke medical konsultan kami di 0878 1706 6067. Tentunya chat Bapak Ibu akan segera dibalas ya oleh Dokter Wina. Namun ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak berlaku untuk via telepon.
Kemudian, jangan lupa nih untuk selalu mengikuti seluruh sosial media kami. Ada YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikTok kita ada foreverhealthy.indonesia. Nah, Bapak Ibu harus mengikuti sosial media kami nih karena tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari FAI. Jangan lupa untuk selalu mention dan tag seluruh kegiatan Bapak Ibu ke sosial media kami ya. Nah, kita juga ada promo annual rank di tahun 2023, peringkat Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Selanjutnya ada yang mau jalan-jalan gratis ke Bangkok. Ya, ini kami berikan gratis untuk Bapak Ibu. Persyaratannya cukup mudah dengan mengumpulkan 60 poin dan juga 8.500 CV. Periodenya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Tentunya kami akan memberikan jalan-jalan gratis ke Bangkok selama 5 hari 4 malam. Nah, atau mungkin ada juga yang mau jalan-jalan ke Dubai ya, 7 hari 6 malam. Periodenya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Caranya dengan mengumpulkan 25.000 CV dan 100 poin. Atau ada juga yang ingin melakukan umroh di tahun ini, bisa umroh ataupun ke Eropa trip ya. Bapak Ibu bisa mengumpulkan 75.000 CV dan 150 poin. Periodenya sudah dijalankan dari 1 Januari sampai nanti di 31 Agustus 2023. Kemudian, kita juga nanti hari Sabtu tanggal 11 Februari di kantor pusat FAI akan ada Forever Healthy Indonesia Training Marketing Plan yang akan dibawakan oleh master kita, leader kita yaitu Bapak Aris Hendra Wardana. Judulnya membedah potensi marketing plan dan perbandingan dengan multi level lain. Nah, ini kita mulai dari jam 1 siang ya Bapak Ibu ya. Pastikan jangan datang terlambat. Kemudian lanjut kita ada bisnis preview di hari Sabtu jam 2 siang. Pembicaranya ada Bu Anastasia dan juga Bapak Aris Wardana dan MC-nya Bapak Maulana Mikael Mulki ya. Alamatnya juga sama di kantor kami di Gedung Kosa lantai 3 jam 2 siang. Pastikan Bapak Ibu jangan datang terlambat ya untuk mengikuti bisnis preview di hari Sabtu nanti. Oke, baik. Itu dia tadi adalah acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin ada yang ingin bertanya nih Bapak Ibu nih bisa langsung menyalakan mikrofonnya ataupun eh kita bisa sambil diskusi bareng-bareng ya, Dokter Winda ya. Mungkin ada yang punya kisah ataupun pengalaman, boleh juga nih bisa sharing-sharing ke Dokter Winda ataupun saya malam hari ini. Mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu atau ingin memberikan testimoninya juga ya Dok ya, testimoni mengenai konsumsi flavanol original, sweet ataupun DTM. Oke. Atau jangan-jangan pada nggak tahu nih lagi teman-temannya anemia atau enggak. Sebenarnya kalau saya pernah lihat ya Dok ya, salah satu gejalanya adalah bagian mata bawahnya putih ya Dok ya, bener ya Dok ya? Iya, betul. Jadi kalau nih teman-teman pengen ngecek kira-kira aku anemia enggak ya? Paling gampang sebenarnya cek aja gini. Nih. Ya, jadi bagian bawah ini nih teman-teman, itu tuh kalau kalau teman-teman lihat punya saya nih, ini kan masih agak ada semburat kemerahan ya. Nah, kalau teman-teman lihat justru putih pucat, nah hati-hati. Itu tanda-tanda anemia yang paling gampang ya. Kalau mungkin karena tadi kan gampang capek, lelah, oke lah ya mungkin kita nggak terlalu berasa gitu kan. Karena kan kadang-kadang kan itu rasanya bisa beda-beda nih tiap orang gitu kan. Itu kan subjektif banget. Tapi ini itu sangat objektif teman-teman. Jadi nggak bisa dibohongin ya. Kita nggak bisa ngaku-ngaku aku anemia. Karena saya sering banget dulu ya ada biasalah ya ada anak-anak kantor atau dulu junior ya di kantor kan buat
izin supaya nggak masuk, supaya nggak ikut praktikum dan segala macam, bilang, "Aduh Kak, lemes, aku kayaknya kena anemia." Gampang lihatnya bener atau bohong, lihat aja di sini. Ternyata terang merah, wah bohong kamu, kamu cuman pura-pura lemes ya. Karena kita bisa nih, bibir dipucet-pucetin bisa, tapi ini nggak bakalan bisa dipucetin ya teman-teman. Jadi ini adalah deteksi yang paling gampang untuk menilai apakah kita anemia atau enggak, ya. Iya, betul banget ya dok ya. Jadi untuk Bapak Ibu di sini ya, mungkin yang punya anak-anak remaja ya, karena remaja mungkin rentan ya dok ya terkena anemia itu bisa langsung dicek ya dok ya bagian matanya. Coba sini 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 saya lihat dulu, mama lihat dulu matanya gitu ya dok ya. Iya. Gitu, karena mungkin ada yang nggak sempet ya dok untuk melakukan pengecekan apa HB ya dok ya untuk tahu apakah kita terkena anemia atau tidak. Oke, baik dari Bu ini mau bertanya Bu mungkin bisa menyalakan mikrofon aja Bu Selamat malam dok, saya mau bertanya, cuman sepertinya keputus ya. Bu bisa menyalakan mikrofonnya aja Bu Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Selamat malam, silakan. Bu. Ya, maaf nih mau bertanya. Ya, Iya, silakan Bu. Sudah masuk iya. suaranya? Oh, udah ya, udah jelas ya. Hai, Ya, Ibu. udah jelas. Iya. Nah, ini nih kalau misalnya sarapan pagi tuh, kan udah kenyang gitu ya. Pas baru aja 1 jam itu udah lapar lagi itu gimana ya? Apa itu gejala anemia juga? Seperti itu ya. Terus kalau udah makan tuh suka ngantuk, kadang jadi lemes gitu. Itu teh kenapa ya? Apakah itu termasuk anemia juga gitu? Iya, mungkin itu Iya. aja deh. Iya, sebenarnya kalau untuk mengantuk, nggak semata-mata udah pasti anemia gitu ya. Tapi memang kenapa bisa sampai rasanya mengantuk? Berarti ada saat di mana memang otak kita itu mengalami kekurangan oksigen gitu. Jadi biasanya ini apalagi memang kejadiannya adalah pada saat kita setelah makan dan apalagi tuh kalau kita makan tuh kenyangan gitu ya. Oh, Kita iya. makan terlalu kenyang, jadi pada saat setelah kita makan, itu aliran darah kita itu akan terfokus, akan diutamakan itu justru malah ke saluran cerna untuk mengolah makanan tersebut. Iya, iya. Akibatnya aliran darah ke otak jadi kurang. Itulah makanya Hmm, biasanya nih kalau umpamanya teman-teman makan kekenyangan apalagi ya, itu iya. pasti habis itu rasanya tuh ngantuk karena itu. Karena Hmm, darahnya itu jadi pada ke sana semua, ke saluran cerna hmm, semua terfokusnya. Tapi hmm. apakah itu sudah pasti anemia? Belum tentu juga. Ya, Oh, belum iya. tentu juga gitu. Hmm, Harus nanti untuk dipastikan lagi ya, dipastikan lagi apakah memang itu hanya situasional aja, hanya kebetulan karena habis makan kenyang, atau memang basically kondisi normal pun bukan yang habis makan, tapi memang hmm, jadi lebih gampang capek, lebih cepat lelah hmm. tadi gitu Iya, ya. iya. Dan ibaratnya mengalami kepucatan gitu di bawah Hmm, mata ini gitu ya. Nah, itu baru iya. tanda-tanda anemia. Nah, untuk dipastikan lagi harus dilakukan tes darah nanti ya. Hmm, Cek HB, kalau mungkin teman-teman ke lab gitu ya, itu bilangnya cek darah rutin aja juga itu cukup kok. Nanti cek HB atau mungkin umpamanya yang punya alat tes tusuk sendiri pribadi juga itu bisa juga ya untuk hmm, mengecek HB-nya. iya. Nah, nanti di situ untuk mengkategorikan lagi. Dari situ angkanya berapa HB-nya untuk mengkategorikan kalau memang anemia kategori yang mana? Ringan, sedang, atau berat. Karena ini akan menentukan nanti terapi yang harus dilakukan, penanganan yang harus dilakukan. Gitu ya. Makasih. Iya. Terus kalau ini kurang lancar tuh, kalau pencernaannya tuh kadang suka seminggu sekali gitu itunya. Gimana? Kalau seminggu sekali itu berarti sudah masuk kategori konstipasi ya. Hmm, Jadi kalau normalnya dikatakan buang air besar normal itu minimal 2 kali seminggu. Jadi
bukan setiap hari ya. Iya. Kalau bisa setiap hari bagus ya, tapi nggak setiap hari pun nggak apa-apa. Yang penting dalam seminggu itu minimal 2 kali. Ya, itu masih dalam kategori normal. Tapi kalau dalam seminggu cuman sekali, nah itu memang harus hati-hati. Ini bisa ditelaah lebih banyak. Biasanya kenapa bisa sampai mengalami konstipasi? Mungkin kurang serat konsumsinya, ya. Oh, iya. Kurang serat, kurang cairan, kurang olahraga, ya. Iya. Olahraga itu mungkin lebih tepatnya sebenarnya kurang aktivitas fisik. Jadi kalau umpamanya kita banyak gerak, ya kalau kita banyak gerak, itu tuh apa namanya, itu akan ikut merangsang peristaltik ya, atau gilingan dari usus kita. Makanya kenapa dianjurkan banget kalau kita nih susah BAB, gerak aja, olahraga aja. Biasanya nanti habis itu jadi lancar, karena itu bisa membantu untuk merangsang penggilingan pada usus kita gitu. Jadi supaya bisa jadi lebih lancar BAB-nya gitu. Terus kalau misalnya mau konsumsi Prilpanol, itu Prilpanol yang jenis apa ya, Dok? Yang mana aja boleh, yang original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Sukanya aja yang mana. Sama aja kok. Iya, yang mana aja boleh. Nanti bisa dimulai dari 5 gram kalau mau yang original. Ya, kalau kalian mau yang original, itu bisa dimulai dari 5 gram dulu. Nanti bisa ditingkatkan sesuai dari apa yang dirasakan oleh tubuh ibu. Kalau kira-kira belum terlalu terasa efeknya, dinaikin aja. Berarti kalau belum terasa, baik itu yang dirasakannya enak ataupun gak enak ya, itu berarti dosisnya belum cukup. Berarti tubuhnya masih belum kenyang, sel-selnya belum kenyang. Jadi dinaikin dosisnya dari 5 jadi 10 gitu. Nanti dari 10 kalau belum juga dinaikin jadi 15. Karena kita nggak tahu nih kebutuhan tubuhnya itu berapa. Kan semakin banyak kita punya masalah, semakin banyak sel-sel tubuh yang butuh nutrisi, otomatis kongsiannya jadi makin banyak. Berarti harus kita kasih jatah yang lebih banyak supaya semuanya sama-sama kenyang. Gitu. Kalau kita kasihnya kurang, irit-irit, ya mereka juga jadi bagi banyak-banyak ya, jadi cuma sedikit-sedikit doang. Akibatnya makanya biasanya jadi kurang terasa gitu ya. Kalau mau minum yang DTM, biasanya sih saya anjurkan 2 saset itu untuk di 2 minggu pertama, biar nge-boosting dulu. Habis itu baru nanti tinggal maintenance aja di 1 saset. Nanti kalau seandainya diperlukan, mungkin lagi capek, lagi begadang, lagi mungkin kurang fit, gitu kan, itu bisa dinaikin lagi dosisnya. Jadi basically untuk aturan cara minum itu tidak saklek kayak minum obat ya. Jadi benar-benar sesuai dengan lapernya tubuhnya masing-masing aja gitu. Iya, iya. Iya, terima kasih, Dok, ilmunya. Oke, baik. Terima Sama, kasih, Bu. Bu. Sehat selalu ya, Bu. Baik, selanjutnya ada dari Pak Jaya. Selamat malam, Dok. Mau nanya nih, apakah pendonor darah dapat menyebabkan anemia, Dok? Ini sepertinya yang banyak pertanyaannya juga ya, Dok ya. Kalau mau donor darah takutnya nanti jadi anemia gitu. Oke, silakan dokter. Nah, kalau donor darah, makanya sebenarnya untuk donor darah itu kan juga ada aturannya. Nggak boleh juga banyak-banyak kita mendonor darah. Kita sekali donor darah itu maksimal 101 bag atau sekitar 175 mili. Seharusnya kehilangan 175 mili darah itu tidak menyebabkan anemia. Tidak cukup untuk menyebabkan anemia gitu ya, kecuali memang pada dasarnya teman-teman udah anemia duluan. Makanya kenapa biasanya untuk mendonorkan darah itu ada persyaratan yang nggak boleh anemia. Karena kalau dia sudah anemia, donorin darah ya makin anemia dong. Nah, tapi kalau seandainya nih kita yang normal, terus kita donor darah, itu tidak menyebabkan anemia. Karena sebenarnya itu yang didonorkan tuh hanya sedikit kok. Jadi aman-aman aja, tidak menyebabkan anemia. Dan di aturannya, itu juga biasanya kalau kita sudah donor darah, itu kita baru boleh donor darah lagi, itu nanti 90 hari kemudian. Ya, minimal 90 hari atau 3 bulan kemudian. Karena diharapkan setelah kita donor darah, nanti tubuh kita sudah mulai membentuk sel-sel darah merah baru lagi gitu. Sel-sel darah merah baru lagi sehingga sudah kerefill darahnya. Jadi kalau mau donor
lagi, udah bisa lagi, gitu. Dan kalau saya sih secara pribadi ya, recommended banget sih, sangat merekomendasikan teman-teman yang tidak anemia, tidak punya masalah dengan hipertensi ya, itu bagus banget untuk mendonorkan darah, itu bagus banget. Saya aja dulu zaman lagi di rumah sakit, itu malah hobi donor darah gitu ya, karena habis donor darah tuh badan malah bukannya jadi lemas, yang ada malah jadi seger gitu, malah jadi terasa lebih seger karena kayak itu ya, kayak jadi menstimulasi tubuh kita untuk membentuk sel-sel darah merah yang baru justru malah jadinya. Gitu malah jadi terasa lebih seger, badan juga jadi lebih enteng, badan jadi lebih fit. Apalagi yang bapak-bapak ya. Nah, kalau yang wanita kan mungkin masih mending ya, karena wanita kan mungkin masih mengalami haid, ya kan, masih mengalami haid. Jadi memang basically itu ada pengeluaran rutinnya lah setiap bulan. Tapi kan yang pria kan nggak ada, gitu kan. Nah, jadi untuk balancing-nya sangat rekomendasi banget untuk para pria, apalagi nggak anemia, tekanan darah normal. Yuk donor darah, sehat banget deh pokoknya itu. Ya, bisa bantu orang lagi, amal kan? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia penjelasannya ya, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu takut lagi untuk melakukan donor darah ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dari Bu Lisa, apa bisa menyembuhkan asam lambung juga ya, Dok ya? Mungkin juga sekalian diberikan aturan konsumsinya ya, Dok ya, karena memang di sini untuk penderita asam lambung. Silakan, Dokter Winda. Oke, kalau untuk asam lambung memang agak tricky. Kalau bisa sih bisa aja, tapi tidak langsung ya. Jadi jangan beranggapan mengkonsumsi flavanol itu sama kayak minum obat lambung, kayak lansoprazol atau minum obat promah atau obat-obat mah lainnya lah gitu ya. Jadi jangan dianggap sama seperti itu ya. Jadi bahkan nih kadang-kadang itu beberapa yang memang sudah punya asam lambung, konsumsi flavanol itu bisa jadi malah agak tricky malah. Ya bisa jadi malah agak tricky. Malah jadi terpicu karena basically kan flavanol kita itu justru kokoa pure ya. Kokoanya pure murni. Jadi bukan ekstrak flavanolnya doang, tapi memang coklatnya itu sendiri gitu ya. Coklat yang memang kokoa yang memang diproses sehingga itu masih membawa asam bawaan dari si kokoa itu sendiri. Sama halnya kayak kita makan jeruk gitu. Jeruk kan memang asam, ya kan? Gitu sama. Ini kokoa juga sama karena dia memang pure ya, pure buahnya yang kita olah, biji dari buahnya yang kita olah sehingga dia masih membawa asam bawaan dari si buah aslinya gitu, sehingga bagi mereka-mereka yang punya asam lambung emang ini a bit tricky, malah bisa terstimulasi gitu ya, mahnya bisa terstimulasi, makanya bias. Tapi itu bukan berarti tidak bisa diperbaiki, butuh waktu tapi bisa. Ya, jadi harus pelan-pelan kita terapinya dan ada caranya. Paling rekomendasi sebenarnya adalah konsumsinya yang DTM ya. Karena kalau DTM itu kan direct to mouth, teman-teman taruhnya di bawah lidah, ya. Dia emut-emutnya di bawah lidah sini, bukan di atas. Kalau di atas lidah mah sama-sama ya nanti ketelan-ketelan juga, masuk juga ke lambung. Tapi emutnya di bawah lidah ya. Di bawah lidah ini supaya dia masuknya justru langsung ke pembuluh-pembuluh darah kapiler di bawah lidah. Jadi nggak lewat saluran cerna, jadi tidak menstimulasi asam lambungnya gitu. Jadi lebih aman buat yang punya asam lambung. Nanti dia akan bisa membantu juga untuk memperbaiki masalah di asam lambung dari sisi dalam. Ya, jadi bukan dari lewat lambungnya, tapi dari belakang gitu ya, untuk merangsang regenerasi sel-sel permukosa lambungnya supaya produksi asam lambungnya juga bisa lebih ditekan, tidak berlebihan, dan juga bisa membantu memperbaiki lapisan dari mukosa lambungnya biar tidak terlalu
fakultatif, tapi memang butuh waktu. Jadi memang harus diperhitungkan, harus dicari tahu dosis yang paling tepat nanti dosisnya berapa, dan nanti cara minumnya juga. Nah, kadang-kadang juga ada juga yang sudah minumnya padahal udah setelah makan nih, setelah makan minumnya DTM, masih sakit juga. Nggak masalah teman-teman untuk mengkombinasi dengan obat mah, boleh banget ya, nggak ada masalah. Konsumsi flavanol bukan berarti teman-teman nggak boleh minum obat medis, nggak. Boleh, boleh banget. Justru malah bisa bekerja sama dengan sangat baik. Jadi nanti bisa minum obat mahnya dulu sebelum makan, habis itu makan, baru minum flavanolnya. Jadi sambil sementara mahnya ditahan dulu sama obat mah, sambil nanti flavanol bekerja untuk memperbaiki supaya nanti akhirnya bisa lepas dari obat mahnya. Ya, Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, ini juga tips ya untuk Bapak Ibu yang sekiranya takut atau memiliki masalah pada gangguan fungsi lambung ya, dok ya, bisa mah atau yang lainnya gitu. Jadi tadi dokter ini sudah memberikan tips ya untuk Bapak Ibu ya. Selanjutnya dari Bu Friska. Selamat malam, Dok. Untuk waktu minum flavanol bebas aja atau sebaiknya jam berapa ya, Dok? Terima kasih. oke. Pada dasarnya sih sebenarnya kalau minum flavanol itu kapan, bebas kapan aja. Ya, senyamannya teman-teman. Karena kan konsumsi flavanol itu beda-beda reaksi masing-masing orang. Ada yang minum flavanol itu malah jadi bawaannya jadi rileks, ngantuk, malah enaknya tuh malah jadi kayak dibawa istirahat. Kalau teman-teman ngerasain yang seperti itu, lebih baik konsumsinya malam. Jadi sekalian enak buat bawa tidur. Nah, tapi ada juga nih yang konsumsi flavanol bawaannya malah jadi melek, seger, dan ibaratnya malah jadi kayak pengen aktivitas, pengen gerak terus. Nah, kalau kayak gitu ya teman-teman lebih bagus konsumsinya pagi atau siang. Nah, jadi pada dasarnya bebas kapan aja, mau pagi, siang, sore, malam, boleh. Sesuaikan aja sama reaksi tubuh masing-masing. Tapi memang the best-nya itu adalah pada saat perut kosong sebelum makan. Sebenarnya, kenapa? Karena dia bisa membantu juga untuk mem, apa, mengurangi penyerapan berlebih dari glukosa. Jadi nih yang buat kita-kita yang agak-agak susah nahan makan ya, biar kadar gula nggak langsung cepat naik, itu lebih bagus minumnya sebelum makan. Tapi nggak apa-apa juga, bukan berarti makannya setelah makan terus jadi nggak ada manfaatnya. Enggak, tetap dapat juga kok manfaatnya. Kan masih ada sangat banyak banget manfaat dari flavanol, nggak cuma sekedar buat ngeblok penyerapan gula doang, tapi punya banyak manfaat lainnya gitu. Jadi yang lain-lain bisa tetap didapatkan juga manfaatnya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu tadi jawabannya, Bu Friska ya. Jadi memang kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing ya. Baik, selanjutnya dari Pak Jaya. Oke, makasih atas pencerahannya ya, Dok. Oh ya, kapan ya Fai ngadain acara donor darah? Oke, seru banget Wah, kayaknya ya, ide Dok ya. bagus nih, ide Seru bagus. banget. Ide Boleh nih bagus nih kayaknya dari Pak. kita pertimbangkan ya. Kayak boleh nih kita pertimbangkan itu. Next project, tapi harus ikutan ya. Harus banyak loh yang ikutan kalau nanti kita bikin acara donor darah FHI, oke? Janji ya. Oke, boleh ya dok ya, nanti kapan-kapan kita bikin acara donor darah ya dok ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Zul Iksan. Selamat malam dokter, untuk menaikkan hemoglobin darah, apa kita perlu banyak konsumsi buah anggur? Dan apa benar minum anggur dapat meningkatkan HB juga kah? Oke, silakan dok. Kalau untuk anggur sebenarnya nggak gitu spesifik sih untuk naikin HB ya. Karena kan kalau basically sebenarnya naikin HB itu dia balik lagi kan lebih kepada yang tinggi kandungan asam folat, zat besi, terus juga vitamin B12. Nah, sebenarnya kalau anggur sendiri sih tidak bukan yang tertinggi sih, bukan tertinggi dalam dalam untuk meningkatkan HB. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan anggur malah jauh banget masih lebih tinggi kokoa gitu ya untuk meningkatkan HB. Jadi kalau yang mau meningkatkan HB, mendingan minum kokoa flavanol sih jauh banget lebih efektif. Bahkan tadi kalau dilihat di tabel tadi anggur aja bahkan tidak masuk dalam salah satunya ya. Tidak masuk dalam salah satunya
sumber makanan yang direkomendasikan yang karena kandungannya tinggi zat besi. Jadi yang bagus untuk anemia, bahkan dia nggak masuk dalam salah satunya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau konsumsi anggur nggak terlalu rekomend sih sebenarnya untuk menaikkan HB ya. Masih mendingan yang lain nih ya, apalagi bubuk kakao jauh lebih tinggi. Jadi minum bubuk kakao aja, Koko Flavanol ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Pak Zul Iksan yang semoga membantu ya untuk pertanyaan dari Bapak. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan satu orang untuk bertanya dengan menyalakan mikrofonnya. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sudah cukup jelas semua ya, Dok ya. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok. Oke, apa ya yang kali ini? Paling pengen nyampein teman-teman, nggak pernah saya bosan-bosannya ingetin sama teman-teman ya. Kesehatan itu basically adalah hal yang paling penting yang harus kita pertahankan. Karena kalau kita sehat, kita bisa bekerja. Kalau kita sehat, kita bisa sekolah. Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa jalan-jalan, kita bisa liburan, kita bisa melakukan apapun, asalkan kita sehat. Ya, kadang-kadang kita suka menyepelekan kesehatan, apalagi jujur aja nih orang Indonesia, ya. Orang Indonesia, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang care dengan kesehatan, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, Anda hanya segelintir. Faktanya kita di Indonesia ini masih banyak yang menomor sekiankan kesehatan. Padahal kesehatan itu yang paling penting. Kita kerja keras kan supaya bisa menikmati kan hasil kerja keras kita. Padahal kita untuk menikmati hasil kerja keras, kita harus sehat. Jangan sampai nih hasil kerja keras kita habis cuman buat berobat. Ya, ujung-ujungnya yang untung siapa? Yang itu lagi, ya kan? Jadi, jagalah kesehatan, ya mumpung masih sehat, jaga kesehatan, investasikan kesehatan itu yang terbesar, ya, supaya kita bisa menikmati hidup kita dengan lebih enak di masa tua nanti, terutama apalagi bersama dengan orang-orang terkasih, ya. Love you all, sehat terus. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk tipsnya ya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya di topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Jangan lupa minum Coco Flavanolnya. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Pak Hendra. Masih di jalan ya Pak dari Bogor. Hati-hati di jalan Pak Hendra. Aduh.